ada orang yang cantik, itu juga estetis dari Tuhan, samanya dengan tumbuhan. Oke semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang arti tumbuhan untuk kita. Kita tahu sendiri bahwasanya di atas muka bumi ini itu ada 3 unsur penting yang menjadi atau mengisi kehidupan di atas muka bumi. Ada tumbuhan, lalu ada hewan, sama kita sendiri yaitu manusia. Lalu bagaimana peran tumbuhan untuk kehidupan di muka bumi ini? Nah, bisa kita bayangkan, tumbuhan adalah makhluk hidup pertama yang ada di atas muka bumi. Kalau tidak ada tumbuhan, maka hewan itu makan apa? Tidak mungkin hewan ketika muncul di atas muka bumi itu makan dirinya sendiri. Nanti dia tidak bisa berkembang biak. Apalagi manusia. Manusia makan segalanya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Tapi kali ini kita akan fokus pada apa sih arti penting tumbuhan untuk kita. Nah, bayangkan saja kalau kita punya rumah, isinya hanya tembok, pagar, besi, tapi tidak ada tumbuhan, tidak ada dedaunan, tidak ada tanaman hias dan sebagainya, maka akan ada yang kurang, akan terasa gersang, apalagi kalau di wilayah yang lebih luas. Makanya kalau hutan kita terus berkurang, otomatis akan mengurangi banyak manfaat yang itu merupakan kepentingan kita sendiri. Banyak sekali ya, kalau kita urai satu persatu nanti jadi tema yang lain lagi. Tapi kita akan bahas apa sih arti penting tumbuhan untuk manusia. Yang pertama, tumbuhan punya fungsi untuk membersihkan udara. Jadi kenapa kok misalnya di jalan besar itu di tengah trotoar ada ditanami tumbuhan yang besar-besar atau banyak. Fungsinya adalah untuk membersihkan udara. Meskipun tidak optimal karena jumlah polusi yang keluar itu lebih banyak dibandingkan tumbuhan yang ada, tapi minimal itu dapat mengurangi polusi sehingga apa? Udara yang kita serap itu menjadi lebih bersih, kita pun menjadi sehat. Nah, apalagi kalau tumbuhan itu kita taruh di dalam rumah kita, di depan rumah kita, atau di ruangan kerja kita. Nah, itu ada manfaat yang baik untuk kita menghirup udara yang bersih, sehingga paru-paru kita itu menjadi tidak kotor. Kalau kotor, otomatis kesehatan kita juga terganggu. Yang kedua, tumbuhan punya fungsi untuk menyegarkan pikiran. Jadi kenapa banyak orang itu yang memilih berwisata ke hutan itu bukan tanpa alasan. Selain karena tenang, tumbuhan juga memberikan aura positif untuk pikiran kita. Mungkin Anda itu sering ke hutan ya atau ke taman. Ketika sampai itu kan seolah-olah wow, seger, atau pikiran itu menjadi lebih adem dibandingkan sebelumnya. Makanya banyak orang-orang itu yang memilih untuk berdiam diri di hutan atau di pegunungan yang itu banyak tumbuhannya. Ketika mungkin pikirannya penat atau banyak utang lah, gaji kecil lah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu solusi atau alternatif yang baik untuk menjadi penetralisir pikiran kita yang ruwet. Oke. Itu yang kedua. Sedangkan di pendidikan itu juga berlaku. Jadi kenapa anak-anak TK, anak SD itu kita ajak untuk bermain ke taman atau ke hutan kota lah, atau ke lereng pegunungan, supaya pikiran dia atau pikiran mereka itu bersih seperti udara. Kalau otak kita juga bersih, otomatis yang keluar dari otak kita juga hal-hal yang positif. Coba kalau Anda punya anak, satunya sering diajak ke hutan, satunya taruh di tempat yang kotor, pasti ada perbedaan yang mencolok. Atau misalnya di rumah Anda itu satunya banyak pohonnya, satunya tidak, pasti akan terasa perbedaan. Contoh simpel saja sekarang, hutan di Indonesia itu semakin lama semakin berkurang dan berdampak banyak
Salah satunya adalah bencana. Selain semakin sedikitnya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan tadi, juga CO2 juga sedikit terserap karena tumbuhannya juga sedikit. Yang ketiga, tumbuhan punya fungsi estetis atau punya fungsi keindahan. Ya, kalau kita pergi ke hutan, kita melihat dengan mata kita, itu kan keindahan bahkan tidak bisa terdeskripsikan seolah-olah. Cukup ditangkap di layar kamera atau tersimpan di memori kita. Nah, itu kan keindahan yang anugerah Tuhan melalui tumbuhan tadi. Jadi ada banyak sekali keindahan atau estetis yang bisa didapatkan dari tumbuhan tadi. Sebuah ruangan, misalnya untuk syuting atau untuk ruang kerja, kalau ditambahi tumbuhan, entah itu kaktus lah, janda bolong lah, apapun itu, maka akan menambah nilai estetisnya. Selain untuk menambah udara, juga menyerap debu mungkin dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi estetis. Bahkan banyak pelukis itu yang menggambar hutan, banyak sekali. Banyak wallpaper itu yang wallpapernya itu hutan, banyak sekali. Nah, itu adalah salah satu estetis semesta yang disimbolkan melalui tumbuhan. Sedangkan tanaman sendiri itu sama seperti manusia. Tanaman atau tumbuhan itu butuh yang namanya keseimbangan. Tumbuhan butuh air untuk hidup. Tumbuhan butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan juga butuh mineral atau pupuk untuk dia semakin sehat. Sama halnya dengan manusia sebenarnya. Kita butuh support lingkungan yang baik. Kita butuh dukungan dari keluarga yang baik. Kita juga butuh logistik yang untuk menghidupi badan kita, juga rohani dari mungkin agama atau dari tumbuhan sendiri tadi yang membuat kita berkembang biak dengan baik. Jadi ada persamaan antara tumbuhan dengan manusia dilihat dari faktor bagaimana dia berkembang biak. Bahkan kalau dari fungsi tumbuhan tadi itu manusia juga punya fungsi estetis. Mungkin ada orang yang lucu, ada orang yang cantik, itu juga estetis dari Tuhan, samanya dengan tumbuhan. Maka kita sebagai manusia harus menjaga diri dengan baik. Sama, kita harus juga menjaga tumbuhan dengan baik. Saya bukan seorang ahli tumbuhan atau tanaman, tapi ketika saya melihat tumbuhan itu berkembang dengan baik, harum semerbak, kemudian sehat, kita kan juga senang. Hati kita ikut adem. Itu juga tugas kita sebagai makhluk di atas muka bumi untuk menjaga, termasuk menjaga tumbuhan, perintah Tuhan. Bahkan tanpa itu menjadi perintah Tuhan pun, kita lebih baik atau alangkah baiknya itu menjaga tumbuhan. Oke, itu teman-teman. Siapapun yang punya tumbuhan di rumah harap dirawat. Jangan hanya merawat diri kita, tapi juga sesama termasuk tumbuhan. Oke, terima kasih.